lagi tentang paham perkawinan menurut para perintis gereja reformasi abad 16. Jadi kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan para reformis. Yang pertama, Luther. Luther mengatakan bahwa dia melepaskan sakramentalitas perkawinan dan perannya dalam karya keselamatan. Menurut Luther, perkawinan hanyalah lembaga kodrati yang begitu luhur, melebihi hidup selibat. Ya, lihat berbeda dengan pandangan gereja Katolik. Dalam buku Von Ecclesiastische Leben, Luther mengatakan, sabda Allah yang menyatakan bertambah dan berkembang biaklah bukan hanya suatu perintah, tapi karya ilahi yang tidak kuasa kita halangi maupun kita bolehkan, melainkan keperluan bagi kita selaku manusia, lebih dari keperluan untuk minum, tidur, atau bangun. Dalam buku Epithalamium, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memerlukan perkawinan. Sedemikian sehingga hidup selibat hanya mungkin sebagai mukjizat dari Allah. Tapi menurut Luther, meskipun perkawinan lembaga kodrati bukan sakramen, toh di situ perkawinan diciptakan oleh Allah sehingga dapat juga disebut sebagai lembaga ilahi. Maka Luther mengatakan bahwa perkawinan merupakan panggilan yang paling luhur daripada panggilan lain di dunia ini. Tapi bagi Luther, perkawinan bukanlah sakramen. Perkawinan adalah hal lahiriah duniawi seperti hal yang lain. Maka peraturan pemerintah itu berwenang atas perkawinan itu. Nah, perkawinan adalah lembaga yang didirikan oleh Allah sebelum ada dosa dengan tugas untuk apa? Meneruskan manusia, termasuk untuk mendidik anak-anaknya supaya nama Tuhan itu menjadi semakin dimuliakan, sehingga keluarga perkawinan dipandang sebagai sumber dan persemaian. Tokoh yang kedua adalah Calvin. Meskipun perkawinan merupakan lembaga yang diadakan dan diberkati Allah, Calvin mengatakan toh ini bukan sakramen, karena tidak ada pernyataan dalam kitab suci yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sakramen. Dan perkawinan ini menurut Calvin secara kodrati dan atas kehendak Allah terarah pada keturunan. Sementara tujuan kedua adalah pengaturan nafsu seksual. Tentu selain itu ada kesatuan dari suami istri itu sendiri. Tokoh yang ketiga adalah Melanchthon. Melanchthon mengatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena disucikan oleh Allah sendiri. Perkawinan dikehendaki oleh Allah agar berada di bawah wewenang hukum pemerintahan sipil, sehingga ikut campur tangan gereja itu malah menjadi penyalahgunaan. Tapi orang-orang Protestan boleh juga merayakan perkawinan di gereja, tapi hanya semata-mata bersifat gerejawi dan tidak bersifat sakramental. Maka kita boleh mendapatkan gambaran umum tentang pandangan para tokoh reformasi. Yang jelas mereka melawan poligami serentak, ya, poligami yang pada waktu bersamaan, tetapi mengizinkan perceraian dan pernikahan lagi. Maka secara tidak langsung para tokoh reformasi mengizinkan adanya poligamia successiva, yaitu poligami yang berurutan tapi tidak bersamaan. Kalau gereja Katolik tetap menolak poligami successiva yang karena cerai hidup. Tapi kalau cerai mati, gereja Katolik mengizinkan. Secara umum, para tokoh reformasi mengakui bahwa di Markus 10 ayat 1-12 memang berbicara soal
praktek indissolubilitas perkawinan, tak terceraikannya perkawinan. Tapi dalam praktek mereka memberi izin perceraian atas alasan-alasan tertentu. Jadi ini juga membedakan antara gereja Katolik dan gereja Kristen. Luther mengizinkan adanya perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan atas tafsir Matius 10:9. Lalu juga impotensi. Lalu juga penolakan untuk melakukan hubungan seksual secara terus-menerus. Ini bisa menjadi alasan bagi orang Kristen untuk melakukan perceraian. Nah, ini pandangan-pandangan para tokoh reformis terkait dengan perkawinan.